Di balik setiap kesuksesan, ada cerita di dalamnya. Cerita tentang perjuangan, kehilangan, dan impian. Inilah perjalanan seorang pemuda yang bernama Aliul Wardana. Dia adalah Aliul Wardana Siddiq, seorang pemuda yang lahir di Bandung 3 Juni 2004. Dia merupakan anak terakhir dari 12 bersaudara. Berkat didikan dan dukungan penuh orang tua menjadikan dia tumbuh seperti sekarang ini. Kesehariannya dia habiskan untuk melakukan banyak hal. Menjadi seorang anak, seorang mahasiswa, dan sekarang menjadi seorang konten kreator dan pengusaha muda. Dia memulai harinya dengan bangun pagi, bersiap untuk melakukan sholat subuh, mandi, dan berangkat kuliah. Di tengah kesibukannya menjadi konten kreator dan pengusaha, dia tetap mementingkan pendidikannya. Terkadang rasa lelah hinggap di pundaknya, namun dia selalu percaya bahwa impian bisa dicapai jika kita bekerja dengan keras. Pertama kali saya menjadi content creator itu dari bikin akun tuh sebenarnya tuh dari teman saya dulu. Teman saya tuh membuat video bareng dengan saya. Tetap di situ tuh ramai sekali videonya, view-nya tuh sampai 100.000 dan sampai ada juga yang sampai 500.000. Akhirnya saya bikin konten sendiri. Nah, dengan kontennya senyum doang, tetapi di situ banyak banget yang melihatnya, viewersnya juga sampai ada 1 juta. Akhirnya saya juga situ semangat terus untuk membuat konten. Bilakah dia tahu apa yang telah terjadi semenjak hari itu hati ini miliknya. Setelah selesai kuliah, ia melanjutkan harinya dengan berjualan. Dengan semangat, ia menyiapkan barang-barang yang diperlukan dan berangkat ke tempat berjualannya. Ya, awal mula berdagang saya tuh dari 2018 sebenarnya tuh jualan dimsum dari orang lain itu sebenarnya. Tapi itu tidak boleh oleh bapak saya sendiri. Terus bapak saya meninggal di tahun 2020. Ya, di bulan Juni itu saya berpikir untuk membuat bisnis, yaitu angkringan sebelum saya dimsum. Nah, sebelum saya dimsum itu tuh angkringan saya cuma 3 minggu dikarenakan saya ingin ganti HP untuk kebutuhan saya pribadi, yaitu menjadi content creator. Setelah itu sudah angkringan, saya tuh membuat dimsum gitu di pinggirnya tuh jadi dua dagang, jadi di sini angkringan, di sini dimsum. Akhirnya yang omset yang lebih meledak itu yaitu dimsum. Nah, sudah dimsum omsetnya meledak, akhirnya saya mencari kayak pasar-pasar, yaitu pasar minggu. Mungkin saya juga kuliah kan, makanya saya mencari pasar-pasar minggu agar tidak tercecok atau terganggu kuliah saya. Dia berkuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung dan program studi komunikasi dan penyiaran Islam menjadi pilihannya. Di sisi lain, sebelum keberhasilannya saat ini, ia kehilangan sosok yang berarti bagi hidupnya. Pada tahun 2020, ayahnya meninggalkannya. Sebagai seorang anak laki-laki, dia merasa perlu bertanggung jawab atas keluarganya untuk menggantikan posisi sang ayah. Terlihat ia begitu ramah melayani para pelanggan setianya. Dengan wajah manisnya, ia melontarkan senyum terbaiknya.
Di sisa harinya, rasa lelah pasti sudah terasa. Hanya saja sama sekali tak ia hiraukan. Sepulang berjualan, ia melanjutkan untuk membuat konten-konten video untuk kebutuhan sosial media. Sebelum saya akan menjadi content creator dan jadi pedagang, dan saya tuh menjadi content creator itu followersnya udah banyak, bukan banyak tapi alhamdulillah banyak lah gitu, sampai adanya 200 ketika itu, sudah 200.000 followers di TikTok dan di Instagram hampir 100 followers gitu. Terus saya memanfaatkan dengan dagang juga, dagang disatukan jadi memanfaatkan popularitas untuk promosi, dan akhirnya itu saya menjadi konten kreatornya jadi berdagang. Di situ saya berdagang dan membuat konten tuh menjadi banyak followers dan banyak viewers yang nonton saya. Dan akhirnya ketika berdagang tuh banyak yang beli, dan dari mana tahunya? Ternyata dari TikTok, dari Instagram. Tersenyum ketika itu kulihat jadu, lihat hati mana yang tak akan jatuh. Kau memang manusia, sedikit kata, bolehkah aku yang berbicara? Kau memang manusia, tak kasat rasa, biar aku yang mengemban cinta. Nama produk saya yaitu Gemas Dimsum. Kenapa saya menamakan itu produk saya dengan Gemas Dimsum? Kenapa? Kenapa gemas? Karena kan ya nggak tahu ya, saya sering melihat anak-anak gitu ya, jadi ini gemas, bagus nih Gemas Dimsum gitu sebenarnya mah. Jadi saya namakan ya Gemas Dimsum. Kedepannya ingin memberikan lowongan kerja untuk masyarakat mungkin yang ingin bekerja ya. Di situ ingin mengembangkan tuh dalam bidang online-nya dan offline-nya. Terus kedepannya ingin banyaknya varian rasa Gemas Dimsum ini. Aliyul Wardana adalah contoh bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus, namun dengan ketekunan, keberanian, dan cinta terhadap apa yang dilakukan, kita bisa mengubah tantangan menjadi sebuah peluang.